Aris tidak pernah menyangka bahwa perjalanan cintanya dengan Sylvie akan penuh lika-liku yang begitu berat. Saat pertama kali ia bertemu Sylvie di kampus, ia benar-benar jatuh hati. Sylvie adalah gadis yang lembut, ceria, dan penuh semangat. Senyumnya seolah bisa menghapus lelah setelah seharian bekerja sambilan. Aris memang bukan pria kaya. Ayahnya seorang pensiunan buruh pabrik, ibunya sudah lama sakit-sakitan. Sejak kuliah, ia sudah terbiasa hidup sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ia rela bekerja sebagai penjaga toko dan ojek online demi membayar kuliah serta biaya hidup. Namun, semua kesederhanaan itu tidak pernah membuatnya minder. Aris percaya, dengan kerja keras, ia bisa mengubah nasibnya. Dan Sylvie, gadis yang ia cintai, adalah salah satu alasan terbesar ia berusaha lebih keras setiap hari. Hubungan mereka berjalan indah. Meski Sylvie berasal dari keluarga lebih berada, ia tetap menerima Aris apa adanya. Cinta mereka seolah tulus, tanpa syarat. Setidaknya, begitulah yang Aris rasakan pada awalnya. Namun, kebahagiaan itu mulai goyah saat hubungan mereka diketahui oleh Bu Ratna, ibu Sylvie. Bu Ratna adalah wanita yang keras, penuh gengsi, dan sangat memandang status sosial. Ia membesarkan Sylvie seorang diri setelah suaminya meninggal, dan sejak itu ia semakin ambisius. Bagi Bu Ratna, Sylvie pantas mendapatkan laki mapan, punya jabatan tinggi, dan bisa membawanya hidup nyaman. Saat pertama kali bertemu Aris, tatapan Bu Ratna sudah menelanjangi segalanya. Ia menatap Aris dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu tersenyum sinis. "Jadi ini yang kamu sebut calon suami, Sylvie? Seorang ojek online?" sindir Bu Ratna tanpa tedeng aling-aling. Sylvie mencoba membela. "Bu, jangan begitu. Aris itu pekerja keras, dia serius sama aku." Namun, Bu Ratna hanya mendengus. "Kerja keras tidak cukup untuk bikin dapur ngebul, Sylvie. Kamu itu perempuan, nanti siapa yang jamin masa depanmu kalau suamimu hanya punya motor butut?" Aris menunduk, menahan rasa malu dan sakit hati. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, berdebat hanya akan memperburuk keadaan. Meski ditentang, Aris dan Sylvie tetap bersikeras menikah. Cinta mereka saat itu masih cukup kuat untuk menghadapi badai. Pada akhirnya, Bu Ratna merelakan juga, meski dengan berat hati. Hari pernikahan mereka sederhana, tidak mewah seperti yang diinginkan Bu Ratna. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat. Aris berusaha memberikan yang terbaik, meski ia sadar kemampuan finansialnya sangat terbatas. Di pelaminan, Sylvie tersenyum bahagia. Aris pun berjanji dalam hati, "Aku akan bekerja sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia, Sylvie. Aku akan buktikan pada ibumu bahwa aku bukan laki-laki yang salah kau pilih." Beberapa bulan pertama pernikahan berjalan cukup harmonis. Aris bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan distribusi, sementara Sylvie membantu usaha kecil di rumah ibunya. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana. Meski tak mewah, rumah itu penuh dengan tawa dan cinta. Namun, semua berubah saat Bu Ratna mulai sering datang berkunjung. "Sylvie, kamu nggak capek tinggal di rumah sempit begini?" komentar Bu Ratna suatu sore sambil melirik dinding kontrakan yang mulai kusam. "Lihat tetangga kamu, rumahnya 2 lantai, mobilnya 2. Masa kamu harus puas hidup kayak gini? Suami kamu kerja apa sih sebenarnya?" Sylvie hanya tersenyum kecut, sementara Aris menunduk lagi, menahan emosi. Ia tahu benar, Bu Ratna ingin menghancurkan kepercayaan Sylvie kepadanya. Hari-hari berikutnya, ucapan sinis Bu Ratna semakin menjadi. Bahkan seringkali ia sengaja melontarkan kata-kata itu di depan Aris. "Sylvie, kamu cantik, pintar, masih muda. Banyak laki-laki mapan yang mau sama kamu. Tapi kamu malah pilih dia? Seorang karyawan rendahan dengan gaji pas-pasan? Astaga!" Sylvie mulai terpengaruh. Ia tidak lagi selembut dulu.
Sedikit demi sedikit, ia mulai sering membandingkan Aris dengan teman-teman lelakinya yang lebih mapan. "Mas, kapan sih kita bisa punya rumah sendiri? Aku malu tiap kali ibu datang terus lihat kontrakan kita," kata ibu. "Aku salah pilih suami." Kalimat itu menusuk hati Aris. Ia hanya bisa menjawab pelan, "Sabar ya, Enam. Aku lagi berusaha. Aku janji kita bakal punya rumah sendiri suatu hari nanti." Namun, Sylvie hanya mendengus. "Janji terus, janji terus. Aku capek denger janji." Aris menatap wajah istrinya, hatinya perih. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah cintanya tidak cukup? Apakah kerja kerasnya tak pernah terlihat? Dan dari situlah, benih konflik mulai tumbuh, pelan tapi pasti merusak fondasi rumah tangga yang dulu dibangun dengan cinta. Hari-hari Aris terasa semakin berat. Ia berangkat kerja pagi buta, pulang malam dengan tubuh lelah. Kadang ia masih sempatkan mencari tambahan penghasilan sebagai driver online. Semua itu ia lakukan demi mewujudkan janji kepada Sylvie, membeli rumah sendiri, membuktikan pada Bu Ratna bahwa ia mampu. Namun, sekencang apapun ia berlari, seolah tidak pernah cukup di mata Sylvie, apalagi di mata Bu Ratna. "Mas, kapan sih kamu naik jabatan?" tanya Sylvie suatu malam ketika Aris baru pulang. Keringat masih membasahi wajahnya, baju kantoran sudah kusut. Aris tersenyum tipis. "Belum rezeki, Enam. Tapi aku yakin, kalau aku kerja lebih keras, suatu saat pasti ada peluang." Sylvie mendengus sambil melipat tangan. "Kamu yakin doa nggak cukup? Aku capek tiap hari dihina ibu gara-gara hidup kita begini-begini aja. Katanya dulu mau bikin aku bahagia. Mana buktinya?" Aris terdiam. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi ia tahu emosinya hanya akan memperburuk keadaan. "Aku masih berusaha, Enam. Tolong sabar." Namun kesabaran Sylvie semakin menipis. Bu Ratna kerap datang dengan alasan menjenguk anaknya, tapi ujung-ujungnya hanya untuk melontarkan sindiran. "Sylvie, ibu kasihan sama kamu. Harusnya kamu itu jadi nyonya, duduk manis di rumah bagus, bukan ngurus kontrakan sempit begini. Laki-laki kamu itu nggak bisa ngasih kamu masa depan." Sylvie yang awalnya mencoba menahan diri, lama-lama goyah. Apalagi setiap kali ia membandingkan kehidupannya dengan teman-temannya yang lain. Banyak yang sudah tinggal di rumah besar, ada mobil di garasi, sementara ia masih harus menjemur pakaian di halaman kontrakan. Pernah suatu kali, Bu Ratna sengaja menunggu Aris pulang kerja. Begitu Aris membuka pintu, Bu Ratna langsung menatapnya tajam. "Aris, kamu nggak malu? Anak saya cantik, pintar, punya banyak pilihan. Tapi kamu kasih dia hidup kayak gini. Kalau kamu laki-laki, buktikan dong kamu pantas jadi suami. Jangan cuma janji manis." Aris menelan ludah. Ia menunduk hormat, mencoba menahan gejolak hatinya. "Saya memang belum bisa banyak, Bu. Tapi saya berusaha. Mohon beri saya waktu." Namun, Bu Ratna hanya mengibaskan tangan. "Waktu, waktu. Mau nunggu sampai kapan? Sampai anak saya tua di kontrakan begini?" Sylvie berdiri di samping ibunya, hanya diam. Tidak membela, tidak juga menenangkan. Diamnya adalah tanda bahwa hatinya mulai condong pada ibunya. Seiring waktu, sikap Sylvie semakin dingin. Ia tidak lagi menyambut Aris dengan senyum ketika pulang kerja. Obrolan mereka lebih sering berisi keluhan, bukan lagi tawa seperti dulu. "Mas, aku pengen punya tas branded kayak temen-temenku. Masa aku kalah terus?" Aris menghela napas. "Enam, uang kita pas-pasan buat bayar kontrakan dan makan. Kalau ada rezeki lebih, aku pasti beliin. Tapi kapan? Kamu selalu bilang, kalau ada rezeki. Aku bosen hidup ngarepin takdir, Mas." Aris terdiam lagi.
Kata-kata Sylvie seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia ingin menjelaskan bahwa semua perjuangannya demi Sylvie, tapi sepertinya Sylvie sudah tidak peduli. Malam-malam Aris kerap terjaga. Ia memandang langit-langit kamar kontrakan sambil menggenggam tangan Sylvie yang kini dingin. "Kenapa, Enam? Kenapa kamu berubah? Bukankah dulu kamu terima aku apa adanya?" Suatu sore, Aris pulang lebih cepat. Ia ingin memberi kejutan dengan membawa makanan kesukaan Sylvie. Namun, begitu sampai rumah, ia mendengar suara Bu Ratna dan Sylvie bercakap di ruang tamu. "Sudahlah, Sylvie. Kamu masih muda, cantik. Banyak laki-laki mapan di luar sana yang mau sama kamu. Kamu itu sayang kalau terjebak sama orang kayak Aris. Hidupmu habis percuma." "Tapi Bu, aku sudah menikah. Masa aku harus cerai?" Suara Sylvie terdengar ragu. Bu Ratna mendengus. "Kenapa enggak? Cerai bukan akhir dunia. Malah bisa jadi awal baru buat kamu. Percaya sama ibu, masih banyak yang bisa bikin kamu bahagia lebih dari Aris." Aris berdiri kaku di balik pintu, hatinya runtuh mendengar percakapan itu. Ia tidak menyangka, orang yang ia cintai setulus hati kini mulai tergoda untuk melepaskannya. Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Wajah Sylvie yang dulu penuh cinta kini terasa jauh. Kata-kata Bu Ratna bergema di kepalanya, "Hidupmu habis percuma." Aris mulai sadar, badai besar sedang menantinya. Hari-hari di rumah kontrakan semakin sesak. Aris merasa bukan lagi pulang ke rumah, melainkan ke medan penghakiman. Setiap langkah, setiap kata, seolah salah di mata Sylvie dan Bu Ratna. Pernah suatu malam, Sylvie marah hanya karena uang belanja kurang. "Mas, aku malu sama tetangga. Ibu bilang, suami itu harus bisa kasih istrinya hidup layak. Tapi aku, hidup kayak orang susah terus. Kamu tuh jadi laki-laki bisa apa sih?" Aris menatap Sylvie dengan mata berkaca. "Enam, aku sudah kerja siang malam. Aku bahkan jarang istirahat. Apa itu masih kurang di matamu?" Namun, Sylvie justru mengalihkan pandangan. "Kurang. Semua itu nggak cukup buat bahagiain aku. Kamu nggak pernah cukup." Kalimat itu menghantam dada Aris seperti palu. "Aku tidak pernah cukup." Puncaknya terjadi pada suatu hari Minggu. Aris sengaja meliburkan diri dari pekerjaan sambilan agar bisa menghabiskan waktu dengan Sylvie. Ia ingin mengajaknya jalan-jalan sederhana, hanya ke taman kota, makan bakso di pinggir jalan, sekadar mengenang masa pacaran dulu. Namun, begitu ia mengutarakan niatnya, Bu Ratna yang kebetulan sedang berkunjung langsung mencibir. "Taman kota? Bakso pinggir jalan? Astaga, Aris. Itu romantis menurutmu? Anak saya pantasnya makan di restoran, bukan duduk di bangku murahan ditemani pedagang asongan." Sylvie pun ikut menimpali, "Mas, aku beneran gak mood kalau cuma diajak begitu. Temen-temenku semua ke kafe bagus, liburan ke luar kota. Aku capek kalau terus begini." Aris tercekat. Ia hanya ingin membahagiakan istrinya dengan cara sederhana, tapi justru dihina habis-habisan. "Sylvie, bukannya aku nggak mau ajak kamu ke tempat bagus. Tapi keadaan kita belum memungkinkan. Aku janji suatu saat nanti." "Janji lagi. Janji lagi. Aku muak sama janji-janji kamu, Aris," bentak Sylvie. Aris terdiam. Dadanya bergetar menahan emosi. Ia memandang Sylvie, istrinya yang dulu lembut, kini matanya penuh kebencian. Bu Ratna bangkit dari kursi, menudingkan jari ke wajah Aris. "Kamu ini laki-laki nggak berguna. Sudah cukup bikin anak saya menderita. Kalau kamu benar-benar sayang sama Sylvie, lepaskan dia. Jangan serut dia hidup susah bersamamu." Aris tersentak. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat harga dirinya. "Apa selama ini aku tidak berjuang, Bu?
Apa setiap tetes keringatku tidak pernah terlihat? Suaranya bergetar. Namun, Sylvie justru menunduk, tidak membela. Diamnya adalah pengakuan, ia pun menginginkan hal yang sama. Malam itu, Aris duduk sendirian di kamar. Ia memandang wajah Sylvie yang tertidur dengan punggung membelakanginya. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Aku sudah lakukan segalanya, Enam. Tapi sepertinya cintaku tidak berarti. Mungkin benar, aku bukan lelaki yang pantas buatmu. Dengan tangan gemetar, ia menulis sepucuk surat. Isinya singkat, tapi penuh perasaan. Sylvie, aku pergi bukan karena aku tidak cinta. Justru karena aku cinta, aku tidak ingin melihatmu terus menderita bersamaku. Semoga kau temukan kebahagiaan yang selama ini kau cari. Maafkan aku yang tak pernah cukup. Subuh menjelang, Aris meninggalkan rumah kontrakan dengan sebuah ransel kecil. Ia tidak membawa banyak, hanya beberapa pakaian dan sedikit uang tabungan. Tanpa berpamitan, ia melangkah ke terminal, naik bus ke kota lain. Air matanya terus mengalir. Ia merasa seperti lelaki gagal, gagal sebagai suami, gagal sebagai menantu, gagal sebagai lelaki. Namun jauh di lubuk hati, ada secercah tekad yang masih menyala, aku harus bangkit. Aku harus buktikan, meski sudah dianggap tak berguna, aku bisa berdiri dengan caraku sendiri. Hari-hari pertama di kota baru penuh perjuangan. Aris bekerja apa saja, buruh bangunan, kuli angkut di pasar, bahkan kadang tidur di masjid. Tapi satu hal yang ia genggam erat, ia tidak akan menyerah. Luka di hatinya justru menjadi bahan bakar. Bertahun-tahun berlalu. Dari kuli, ia naik menjadi mandor. Dari mandor, ia belajar berdagang bahan bangunan. Dengan kerja keras, kejujuran, dan tekad baja, perlahan usahanya berkembang. Aris yang dulu diusir dengan hinaan kini berubah. Ia memiliki toko bahan bangunan sendiri, beberapa karyawan, dan kehidupan yang jauh lebih mapan. Meski begitu, ia tetap sederhana, tidak pernah sombong. Namun satu hal yang tidak pernah hilang, luka di hatinya. Ia tidak pernah melupakan kata-kata Sylvie dan Bu Ratna. 7 tahun berlalu sejak Aris pergi meninggalkan rumah kontrakan kecil itu. Waktu telah mengubah banyak hal. Aris kini bukan lagi lelaki kurus dengan baju kusut sepulang kerja. Ia kini seorang pengusaha sukses di bidang bahan bangunan. Toko-tokonya tersebar di beberapa kota, dan ia dikenal sebagai sosok yang jujur, rendah hati, serta dermawan. Namun meski dunia memandangnya dengan hormat, hatinya tetap menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Luka ditinggalkan, dihina, dan dianggap tak berguna oleh orang yang paling ia cintai. Sementara itu, kehidupan Sylvie dan Bu Ratna jauh berbeda. Setelah Aris pergi, Sylvie sempat mencoba bertahan sendiri. Namun, usahanya tidak pernah stabil. Beberapa tahun kemudian, Sylvie sempat menikah lagi dengan laki pilihan ibunya, seorang pengusaha kaya. Namun rumah tangga itu tidak bertahan lama. Lelaki itu ternyata seorang pemain wanita. Sylvie kembali terluka, harta yang ia banggakan hilang, dan akhirnya ia kembali tinggal bersama ibunya. Bu Ratna yang dulu selalu angkuh kini sakit-sakitan. Penyakit ginjal membuatnya harus rutin berobat dengan biaya yang tidak sedikit. Harta mereka semakin menipis, dan Sylvie mulai kebingungan. Malam-malam ia sering menangis di samping ranjang ibunya. Bu, kalau saja dulu aku tidak salah pilih jalan. Kalau saja dulu aku bisa lebih sabar sama Aris, suaranya serak penuh penyesalan. Bu Ratna hanya bisa menatap langit-langit dengan mata kosong. Ia tahu, kata-katanya dulu telah menghancurkan rumah tangga anaknya. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Suatu sore, Sylvie duduk di ruang tunggu rumah sakit. Tangannya menggenggam lembaran tagihan pengobatan ibunya yang jumlahnya membuat kepalanya pening. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar menyapanya. Sylvie.
Sylvie menoleh. Dan di hadapannya berdiri seorang pria dengan jas rapi, wajah yang jauh lebih dewasa, dan tatapan yang tetap lembut meski penuh luka masa lalu. Sylvie tercekat. Bibirnya bergetar. Aris. Aris tersenyum tipis. Iya, ini aku. Air mata Sylvie langsung pecah. Ia bangkit, mencoba mendekat. Aris, aku minta maaf. Aku bodoh, aku terlalu dengar kata ibu. Hidupku hancur tanpamu. Aris menunduk, menarik napas panjang. Sudahlah, Sylvie. Semua sudah berlalu. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Sylvie terisak. Ibu sakit, Aris. Kami tidak punya biaya lagi. Aku bingung harus bagaimana. Aris memandangnya lama. Ada luka lama yang kembali terbuka, tapi ia tahu hatinya tak sanggup membiarkan mereka menderita. Biar aku yang urus. Aku akan bantu semua biaya pengobatan. Mata Sylvie membelalak. Kamu masih mau menolong kami setelah semua yang sudah kami lakukan padamu? Aris menatapnya, kali ini dengan mata yang tegas. Menolong tidak harus berarti kembali. Aku pernah menjadi bagian hidupmu, Sylvie. Aku tidak bisa pura-pura tidak kenal. Tapi untuk kembali, itu sudah tidak mungkin. Sylvie terisak makin keras. Ia meraih tangan Aris, memohon. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku janji akan setia. Jangan tinggalkan aku lagi. Aris menatap tangan Sylvie yang menggenggamnya, lalu perlahan melepaskannya. Aku sudah memaafkanmu, Enam. Tapi hatiku terlalu hancur waktu dulu. Aku tidak sanggup mengulang semuanya. Luka itu terlalu dalam. Biarkan aku tetap jadi penolongmu hari ini, tapi bukan lagi pendampingmu. Air mata Sylvie jatuh tanpa henti. Ia tahu, kesempatan itu sudah hilang selamanya. Beberapa bulan berikutnya, Bu Ratna menjalani pengobatan dengan biaya yang seluruhnya ditanggung oleh Aris. Tanpa banyak kata, Aris menyelesaikan semuanya dengan hati besar. Namun setelah kondisi Bu Ratna membaik, Aris menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Ia hanya meninggalkan sebuah surat pendek di meja rumah sakit. Aku sudah menepati tugasku sebagai manusia untuk menolong. Tapi jangan mencariku lagi. Semoga kalian belajar bahwa menghina orang yang tulus hanya akan berbuah penyesalan. Sylvie menangis membaca surat itu. Ia tahu, Aris masih hidup di luar sana, mungkin dengan kehidupan baru, mungkin dengan seseorang yang bisa menghargainya lebih dari dirinya dulu. Dan ia sadar, penyesalan itu akan ia bawa seumur hidup.